Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andrianti SPD dari SDN 2 Tonjong. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan orientasi P3K Angkatan 7 Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Rencana aksi perubahan di SDN Negeri 2 Tonjong. Disusun oleh saya sendiri, Dini Andrianti SPD. Ini adalah biodata diri saya. Sekarang latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki integritas, profesional, serta dan bebas, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan layanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perangkat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, berupa kegiatan orientasi pada permulaan tugas setelah surat keputusan diserahkan sebagai bagian dari ASN. Nah, oleh karena itu, penulis saya bermaksud untuk menyusun laporan orientasi dan rencana kerja dengan mengangkat isu-isu yang ada di SD Negeri 2 Tonjong, yaitu SD yang saya sekarang tugas. Yang pertama, kurangnya minat baca pada siswa yang mengakibatkan adanya beberapa siswa yang belum lancar di setiap kelas, terutama di kelas tinggi. Kebetulan saya mengajar di kelas tinggi, yaitu kelas 5. Kemudian, kurangnya minat belajar pada siswa yang mengakibatkan siswa kurang memahami belajar di sekolah. Saya akui dalam pembelajaran sehari-hari di SD 2 Tonjong itu, khususnya kelas saya, pembelajarannya kurang inovatif. Karena apa? Karena kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana. Itu saya akui. Maka dari itu, dalam program rencana aksi ini, insya Allah saya akan membuat perubahan yang inovatif yang membuat anak lebih meminati belajar di sekolah. Yang ketiga, terjadinya bullying antar siswa di sekolah. Pada era modern ini, tidak menutup kemungkinan bahkan banyak siswa yang membuli teman SD-nya, teman bermainnya, ya, terutama kelas tinggi yang sering membuli adik-adik kelasnya. Maka dari itu, saya harus memberikan bimbingan konseling kepada siswa saya agar tidak melakukan bullying kepada teman-temannya. Kemudian, kurangnya sikap disiplin pada siswa yang mengakibatkan kurangnya rasa tanggung jawab siswa di sekolah. Terutama di SD saya, di SDN 2 Tonjong, kedisiplinan siswa itu kurang karena mereka kurang disiplin dalam berpakaian. Pakaiannya
Bahwa disiplin, kita sebagai guru harus disiplin melakukan kewajiban kita, khususnya P3K. Kemudian hak kita sebagai P3K mempunyai hak juga untuk mendapatkan gaji, pensiunan dan sebagainya. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Rencana strategi SDM 2 tonjol. Yang pertama, menginventarisir dan mengkaji sumber daya yang ada di SDM 2 tonjol. Kemudian menetapkan program pembinaan
lebih meminati untuk belajar dibanding anak datang ke sekolah cuma datang tanpa mempunyai makna belajar itu sendiri di sekolah. Kemudian yang ketiga, rencananya aksi ketiga yaitu kegiatan membimbing konseling. Tujuan membentuk karakter siswa. Kemudian indikatornya memberi layanan konseling pada siswa yang membuli dan dibuli. Waktunya yaitu bulan Juli 2025 sampai bulan Juni 2026. Nah, dalam rencana aksi yang ketiga ini, saya memberikan bimbingan konseling karena sering terjadi setiap tahun, setiap saya mengajar itu ada anak yang selalu membuli, teman mainnya ataupun adik kelasnya. Dalam rencana aksi ini, saya akan memberi bimbingan kepada siswa atau anak yang melakukan bully dan dibully. Ketika kita berperilaku membimbing anak yang membuli, kita harus memberi pengertian apakah itu membuli itu apakah benar, membuli itu apakah wajib. Ya, kita harus memberi pengertian kalau membuli itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik yang mengakibatkan teman yang dibuli itu akan membekas selama dia akan selalu mengingat, bahkan bisa mempengaruhi karakter sifat dari anak yang dibuli. Kemudian memberi pengertian kepada yang dibuli. Kita memberi pengertian dan memberi bimbingan konseling bahwa jangan terlalu menutup diri, jangan terlalu memikirkan perlakuan teman yang membuli. Kita memberi arahan untuk supaya anak itu tidak stres, supaya anak itu tidak trauma gitu. Kemudian kegiatan yang keempat ini yaitu kedisiplinan. Tujuannya meningkatkan kedisiplinan siswa. Indikatornya menerapkan kedisiplinan berseragam. Nah, waktunya pelaksanaannya yaitu Juli 2026 sampai Juni 2027. Dan dalam kegiatan rencana aksi yang keempat ini, saya akan lebih menekankan kedisiplinan tentang berpakaian, tentang berseragam yang baik dan benar ketika di sekolah. Ketika di sekolah, anak itu harus berpakaian seragam lengkap. Ya, pakaian harus rapi, harus dimasukkan ke dalam celana, terutama anak laki-laki. Di sekolah SD 2 Tonjong itu banyak anak yang pakaiannya itu tidak terlihat rapi seperti pelajar. Mereka bajunya keluarkan, ya kadang-kadang pakai baju double, jadi tidak terlihat rapi seperti pelajar. Terus terkadang anak di sekolah itu tidak memakai sepatu. Mereka seperti ingin bermain saja tidak di sekolah ya. Maka dari itu saya akan menekankan kepada anak ketika di sekolah harus berpakaian sesuai dengan aturan sekolah, berpakaian lengkap, berpakaian rapi gitu. Kemudian nah, ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu orientasi yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon merupakan perwujudan nilai tugas dan nilai dan fungsi ASN yang dimulai dari kegiatan rencana aksi hingga implementasinya di sekolah maupun integritas sikap kemampuan ASN yang berakar. Saran ini sarannya untuk sekolah ya, untuk